Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar balap motor dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel MGP Gacor. Kalau kita bicara MotoGP, nama Valentino Rossi selalu jadi magnet. Bukan cuma karena 9 gelar juara dunianya, tapi juga karena karismanya yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kehadiran The Doctor di paddock bisa membawa dampak yang sangat besar, terutama bagi salah satu pembalap muda berbakat di timnya, Fabio Di Giannantonio. Siap-siap untuk mendalami rahasia di balik kesuksesan terbaru VR46. Bagian pertama, podium impian di Mugello. Awal bulan ini, Grand Prix Italia di Mugello menyajikan momen yang sangat spesial. Fabio Di Giannantonio yang akrab disapa Di-Gia berhasil meraih podium ketiganya di MotoGP. Tapi yang membuatnya lebih istimewa, ini adalah podium pertamanya di Mugello. Di kandang sendiri, di hadapan para tifosi yang membludak, dan yang paling penting disaksikan langsung oleh sang bos Valentino Rossi. Bisa dibilang ini adalah podium yang paling emosional bagi Di-Gia. Setelah podium pertamanya di kota, pencapaian di Mugello ini terasa berbeda. Bayangkan mengalahkan pembalap pabrikan Ducati sekelas Pecco Bagnaia untuk meraih posisi ketiga. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pembalap tim VR46. Di Giannantonio berkata, "Sungguh luar biasa," kata Di Giannantonio, "bisa naik podium di Mugello di hadapan keluarga dan penonton di rumah. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan berada di level teratas seperti yang kami inginkan." Bagian kedua, energi dan nasihat dari sang legenda. Lalu, apa peran Valentino Rossi di balik pencapaian ini? Menurut Di-Gia, kehadiran Rossi di garasi membawa energi yang berbeda. Kalian tahu kan, aura seorang juara dunia 9 kali itu memang tak tertandingi. Tapi lebih dari sekedar aura, The Doctor juga memberikan nasihat berharga dari kekayaan pengalamannya di dunia balap. Energinya ada di sekitar Vale, ungkap Di-Gia. Itu adalah akhir pekan yang istimewa, bukan pesta sungguhan karena ia harus kembali ke rumah bersama bayi-bayinya. Sungguh istimewa memberinya balapan seperti ini. Juga karena setiap kali dia datang, saya tidak tampil seperti yang saya inginkan. Akhirnya kami meraih podium bersama. Sekarang saya ingin terus melakukan ini, berpesta dengannya. Bayangkan betapa leganya Di-Gia akhirnya bisa memberikan hasil terbaik saat Rossi hadir. Tapi yang paling penting, Di-Gia menegaskan bahwa kehadiran Rossi bukan tekanan melainkan dukungan. Kata Di-Gia, itu bukan tekanan. Dia memberi saya banyak bantuan, saran dan pengetahuan. Hal yang hebat tentang Vale adalah dia membuat segalanya mudah. Ketika dia memberi Anda mentalitas ini, segalanya menjadi jauh lebih mudah, lebih cepat dan lebih bersih. Itu adalah bantuan yang sangat besar. Ini dia poin kuncinya, teman-teman. Hal yang hebat tentang Vale adalah dia membuat segalanya mudah. Sebuah kalimat yang sangat powerful dan menunjukkan bagaimana mentalitas seorang juara yang bisa ditularkan dan mengangkat performa pembalap lain. Rossi bukan hanya sekedar pemilik tim. Dia adalah mentor yang mampu menyederhanakan kompleksitas balapan dan membantu pembalapnya fokus pada hal yang penting. Bagian ketiga, mengatasi kelemahan utama dan mencari keseimbangan. Musim ini, Fabio Di Giannantonio memang tampil mengesankan. Setelah 10 putaran, ia berada di posisi kelima klasmen dengan 136 poin. Dengan 3 podium, 2 di kota dan Mugello Sunday Race, serta 1 di Silverstone Sprint Race. Ini adalah musim terbaiknya sejauh ini.
Namun, ada satu area yang menjadi PR bagi Dijia. Kualifikasi dari 10 putaran, ia hanya sekali start di barisan terdepan, kedua di kota, ditambah 2 baris kedua di Argentina dan Qatar. Di Giannantonio mengakui bahwa pendekatannya dalam pengaturan motor untuk pertengahan dan akhir balapan, terutama dalam manajemen ban, memang mengorbankan kecepatan di sesi kualifikasi. Dijia berkata, kami bekerja keras selama beberapa tahun terakhir untuk membangun motor untuk pertengahan dan akhir balapan, untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola ban. Saya adalah manajemen ban yang baik. Aku pembalap Italia berusia 26 tahun itu. Kami meningkatkannya, membuat motor sebaik mungkin untuk ini. Namun, saat Anda mengerjakan ini, Anda kehilangan performa pada serangan waktu. Nah, disinilah tantangannya, bagaimana menemukan keseimbangan antara menjadi manajemen ban yang baik dan tetap kompetitif di sesi kualifikasi. Di Giannantonio berkata, kami harus menemukan keseimbangan untuk mendapatkan waktu kualifikasi yang tepat dan akhir balapan yang tepat dengan ban. Itu adalah hal terakhir yang harus kami upayakan untuk selalu berada di sana dan untuk selalu bersaing dengan para pembalap terbaik. Ini menunjukkan kedewasaan Dijia dalam memahami kelemahannya dan komitmennya untuk terus berkembang. Bagian 4, Ducati GP25, 6 pembalap pabrikan. Sekarang mari kita lihat bicara soal motor. Fabio Di Giannantonio adalah salah satu pembalap yang menggunakan motor Ducati GP25 terbaru, sama seperti duo pabrikan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Yang menarik, Dijia mengatakan bahwa perbedaan antara GP25 dan model Ducati sebelumnya yang digunakan oleh tim Gresini dan Franco Morbidelli dari VR46 benar-benar nol. Saking minimnya perbedaan, Dijia bahkan mengklaim bahwa Ducati punya 6 pembalap pabrikan di lintasan. Dijia berkata, Ducati mendatangkan suku cadang baru, mereka bekerja keras untuk meningkatkan motor pabrikan. Mereka berkepentingan untuk meningkatkan motor dibandingkan dengan kompetitor mereka, tambah Dijia. Peran pembalap pabrikan adalah naik podium. Namun, ada banyak hal yang terjadi. Jarak antara GP25 dan GP24 benar-benar nol. Jadi kami adalah 6 pembalap pabrikan. Tidak bisa dianggap remeh bahwa Anda naik podium. Pernyataan ini cukup berani dan menunjukkan betapa kompetitifnya barisan pembalap Ducati terlepas dari status tim pabrikan atau satelit. Bagian kelima, perjalanan musim 2025 yang tidak mulus. Meski performanya kini membaik, musim 2025 tidak dimulai dengan mulus bagi Dijia. Ia baru saja pulih dari cedera musim lalu, namun kembali mengalami cedera setelah kecelakaan Willy di hari pertama tes Sepang. Untungnya ia bisa pulih tepat waktu untuk putaran pembuka di Grand Prix Thailand, di mana ia bisa finish di urutan ke-10. Dijia berkata, saya mengawali musim dengan sangat buruk karena cedera yang saya alami, dan kami kehilangan arah dengan persiapan. Sejauh ini, musim ini tidak berjalan mulus. Saya akan terus berusaha untuk mewujudkannya, kata Di Giannantonio tentang dimulainya musim 2025. Selain cedera, motor GP25 sendiri digambarkan sebagai motor yang sulit dikendarai dengan masalah pada bagian depan yang terus-menerus yang disebut sebagai filter. Bahkan Pecco Bagnaia pun mengalami masalah serupa. Namun yang luar biasa adalah Dijia yang langsung melompat GP25 dari GP23, merasa motor barunya membuatnya lebih cepat bahkan pada hari-hari buruk sekalipun.
Kata Di Giannantonio, motor GP25 adalah motor yang fantastis, motor terbaik yang pernah saya kendarai. Kita hanya melihat hasilnya, tetapi jika Anda melihat catatan waktunya, saya tidak pernah secepat ini. Bahkan dengan performa yang buruk, saya jauh lebih cepat daripada GP23. Ini menunjukkan potensi besar GP25 dan kemampuan Di Gia untuk beradaptasi dengan motor yang menantang sekalipun. Jadi teman-teman, dari kisah Fabio Di Giannantonio ini kita bisa melihat betapa besar pengaruh seorang legenda seperti Valentino Rossi. Bukan hanya sekedar nama besar, tapi kemampuan Rossi untuk menjadi mentor, memberikan mentalitas juara dan menyederhanakan tekanan balapan adalah aset tak ternilai bagi tim VR46. Di Gia adalah bukti nyata bahwa dengan dukungan yang tepat, seorang pembalap bisa mengatasi tantangan, menemukan performa terbaiknya, dan meraih podium impian. Musim MotoGP masih panjang, dan dengan Valentino Rossi di sisinya ditambah motor GP25 yang kuat, kita bisa berharap banyak dari Fabio Di Giannantonio dan tim VR46. Apa pendapat kalian tentang peran Valentino Rossi di tim VR46 dan bagaimana prediksi kalian untuk Fabio Di Giannantonio di sisa musim ini? Ayo bagikan komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru seputar MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.